Selamat sore mitra sepak bola dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam partai lanjutan Jarum Indonesia Super League. Dan kali ini kita akan menuju ke Stadion Jakabaring di kota Palembang, di mana sudah bersiap-siap kedua tim yang akan berlaga pada sore hari ini, yaitu tuan rumah Sriwijaya FC Palembang yang akan ditantang oleh tamunya, yaitu Persik Kediri. Memasuki pertandingan ini tentunya Persik Kediri sebagai tim tamu berada di urutan ke-8 klasemen sementara Jarum Indonesia Super League dengan nilai 21. Sementara Sriwijaya FC Palembang sendiri berada di posisi ke-10 walaupun memiliki nilai yang sama, tapi masih memiliki satu pertandingan lebih banyak dari lawannya, yaitu Persik Kediri. Saksikan Rahmat Darmawan tentunya dengan fokus dan konsentrasinya. Andri Tani Adiaksa berusia 17 tahun yang merupakan pemain termuda dari skuad Sriwijaya FC musim ini mendapat kesempatan pertamanya untuk menjadi starter di Jarum Indonesia Super League di musim ini. Oleh Hadi tentunya akan segera melaksanakan kick off babak pertama. Meriksa kesiapan terakhir tentunya, memberikan aba-aba kepada para asisten. Dan kick-off babak pertama baru saja dilaksanakan Sriwijaya FC Palembang melawan Persik Kediri langsung dari Stadion Jakabaring, Kota Palembang. Duel lapangan tengah dimenangkan akhirnya oleh anak-anak Sriwijaya. Dapat dikuasai oleh Christian Warobai yang baru saja mendapatkan international caps pertamanya bersama tim nasional Indonesia saat menghadapi Oman. Ponario Asaman langsung kirimkan umpan jauh menuju Kayamba. Tampaknya diputuskan melakukan pelanggaran kepada Meka Nasirov. Ya, kita lihat bagaimana di sini Persik Kediri seperti tidak bermain di kandang lawan. Mereka begitu berani bermain terbuka. Dan kembali melalui Kayamba dari sisi luar, sebuah crossing Rahmat Rifai dan gol. Sebuah gol yang tercipta dengan skema yang cukup cantik bagi Rahmat Rifai. 1-0 Sriwijaya. Iya, baru saja kita melihat betapa jeniusnya seorang Poci Rifai mendapatkan umpan yang sangat baik dari Keith Kayamba. Dan dengan sentuhan kepalanya, tinggal mengarahkan bola kepada gawang Herman Batak. 1-0 Sriwijaya. Dan kita lihat peran yang sangat-sangat signifikan dari Keith Kayamba. Ya, ini juga membuktikan bahwa bagaimana efektifnya strategi yang diterapkan oleh Coach Rahmat Darmawan dengan menempatkan Keith Kayamba lebih banyak melebar di sisi kiri dan memberikan space yang begitu leluasa kepada Rahmat Rifai untuk bisa membuka gol karena berdiri sendirian di kotak penalti. Dan inilah sebuah kolaborasi yang membuktikan efektifnya strategi itu. Ya. Sebuah heading yang mematikan tentu saja. Penampilan terbuka dari kedua tim, Zarahan kepada Kayamba, kepada Rahmat Rifai, kembali Kayamba dan masih berada di samping gawang dari Persik Kediri. Ya, sebuah pertandingan yang sangat atraktif saya kira, Arya dan juga Adi, di mana kedua tim saling berbalas dalam melakukan serangan. Dan kali ini kembali Keith Kayamba dari sudut yang tidak jauh berbeda. Pada kesempatan pertama sebelumnya ia juga melakukan shooting. Jeffrey Dwi Hadi kembali dengan ruang tembak yang bebas. Jeffrey Dwi Hadi, tembakan yang begitu keras. Dan kecemerlangan dari penjaga gawang Andri Tani tadi menyelamatkan gawang dari Sriwijaya FC. Iya, saya kira ini sebuah peluang yang sangat mutlak bagi Persik Kediri. Bagaimana ada kesan menganggap remeh dari pertahanan Sriwijaya FC yang memberikan space begitu luas bagi Jeffrey Dwi Hadi untuk melakukan ancang-ancang dan melakukan shooting. Kembali Amarildo sebagai jenderal lapangan tengah. Yongki Haribawa, pergerakan yang cukup menarik walaupun akhirnya 3 pemain sekaligus. Dan tampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Tony Sucipto yang menghasilkan sebuah tendangan penalti bagi Persik Kediri. Kita saksikan raut kekecewaan dari seorang Tony Sucipto. Dan oleh Hadi tidak ampun memberikan sebuah hadiah penalti kepada tim Persik Kediri setelah Meka Nasirov tadi tampaknya terjatuh. Ya, saya kira sebuah keputusan yang sangat tepat dan keberanian dari seorang wasit Soleh Hadi untuk mengatakan bahwa inilah sebuah penalti. Bersiap kedua pemain ini, sebuah drama tentunya, dan Morales penalti dan gol. 1-1 melalui gol dari Pato Morales yang merupakan golnya yang keempat musim ini. Ya, penalti yang sangat baik dari seorang Pato Morales dengan pengalaman
Dia menunggu seorang Andri Tani yang masih miskin pengalaman di kancah ISL untuk bergerak terlebih dahulu. Dan dia hanya menaruh bola, kita lihat di tengah. Andri Tani sudah terbang terlebih dahulu. Sangat dingin Pato Morales. Luar biasa. 1-1. Persik Kediri kembali di pertandingan ini. Dan kembali sepak pojok yang ke-6 bersiap dan dapat ditinju keluar oleh Herman Batak sebelum Oleh Hadi akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhir babak pertama yang berjalan begitu terbuka, begitu cepat dan begitu atraktif untuk skor 1-1 sementara ini. Saat lagi tentunya Oleh Hadi akan segera memulai kick off babak kedua dari Stadion Jakabaring, masih dalam kondisi 1-1. Sriwijaya FC Palembang melawan Persik Kediri. Ya tentunya di babak kedua ini kita mengharapkan hal yang sama terjadi, Arya, di mana kedua kesebelasan saling silih berganti menyerang. Sebuah hiburan yang sangat menarik bagi kita untuk menikmati sore hari ini tentunya. Sebuah suguhan dan hiburan tentunya yang sangat menarik bagi kita penikmat sepak bola. Belum tentu berada pada agenda yang sama bagi kedua pelatih tentunya. Ya, betul sekali. Dan menjaga keadaan tetap imbang 1-1. Umpan dari Warobai kembali melalui Kayamba, crossing Kayamba di sana. Obiora. Namun kecermatan dari Herman Batak akhirnya menyelamatkan gawang Persik Kediri. Iya, baik sekali bagaimana serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Sriwijaya FC. Dan kali ini Herman Batak tepat pada posisinya meski tendangan dari Obiora merupakan ataupun dalam situasi yang sangat sulit. Zarahan terbiasa menciptakan sedikit magic dalam permainan Sriwijaya. Obiora dengan ruang tembak terlampau mengarah pada posisi Herman Batak. Ya, sangat disayangkan sekali bagaimana sebetulnya sudut yang sangat ideal dimiliki oleh Obiora untuk bisa memilih angle yang bisa membobol gawang dari Herman Batak, namun dia justru melajukan bola ke tengah. Tentu mudah saja bagi Herman Batak tanpa kesulitan berarti kita lihat menaklukkan bola. Selalu dikuasai oleh Sriwijaya FC. Dan crossing dari Warobai, masih ada Meka Nasirov di sana. Zarahan dengan kesempatan kini mengolah bola dan umpan tanpa melihat yang cukup cantik kepada Alamsyah Nasution. Kembali Zarahan, crossing dilepaskan ke tiang jauh. Mustafa Haji, Warobai, crossing kembali Warobai. Dan ditahan dan di depan gawang, bahkan seorang Obiora akhirnya gagal. Ya, inilah sebuah anti klimaks tampaknya bagi Obiora. Kembali untuk kedua kalinya dan bahkan ini persis di depan gawang. Sangat sulit dipercaya seorang Obiora, kita lihat dengan begitu ceroboh. Betul sekali. Meneruskan sebuah chips yang saya kira ya sulit untuk digambarkan. Betul sekali. Betul sekali. Sangat-sangat luar biasa. Sebuah miss of the year mungkin dari seorang Obiora. Dibuang bola tadi dan Oleh Hadi akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya partai yang berjalan begitu penuh drama, walaupun dengan hasil akhir 1-1 antara tuan rumah Sriwijaya FC Palembang melawan Persik Kediri.